And hello, welcome back, it's Nadia Masyur. Hari ini sesuai sama judulnya, aku pengen ngobrolin tentang skincare yang lagi aku pakai akhir-akhir ini, yang fokusnya itu untuk mencerahkan. Ingat ya, mencerahkan bukan memutihkan. Dan karena hasilnya itu lumayan bagus di kulit aku, nggak lumayan, bagus di kulit aku, dan dia juga affordable banget dan gentle juga, plus beginner friendly. Jadi aku pengen share pengalaman aku ke kalian supaya siapa tahu yang masih pemula dalam dunia skincare bisa coba-coba juga. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku minta maaf dulu kalau di video ada suara renovasi rumah karena memang tetangga aku lagi renovasi dari pagi, so I have to deal with it. Jadi ya udah, kita berdampingan aja. Nah, sebelum masuk ke reviewnya, aku mau jelasin dulu kalau aku punya tipe kulit combination to oily, yang mana di bagian T-zone ini berminyak sekali, di bagian bawah ini dry. Jadi memang ya cukup mewakili semua tipe kulit gitu, kecuali normal. Dan kulit aku juga acne prone skin, jadi nggak ada yang namanya sebulan, seminggu, bahkan sehari tanpa adanya jerawat di kulit aku. Kulit aku juga comedogenic, jadi pori-pori aku itu besar, gampang banget namanya komedoan. Kulit aku juga sensitif, jadi kalau nggak cocok pakai produk udah langsung merah-merah, iritasi dan kawan-kawannya. Jadi ini adalah Skin Cloud Recipe Brightening Essence dari Glow Better, yang mana fungsinya itu selain untuk mencerahkan, dia juga bisa bantu maintain elastisitas kulit kita. Jadi kayak memang ada tuh arah-arahnya ke anti-aging juga. Terus dengan semua benefit itu, bagusnya adalah dia tuh tingkat penyerapan di kulit tuh cepet banget. Itu yang bikin aku pribadi suka banget sama teksturnya. Tapi untuk masalah tekstur kita bahas lagi nanti. Nah, sekarang kita masuk dari segi packaging. Jadi aku ngeliatnya memang dia kemasannya itu berbahan keramik yang lumayan kokoh banget. Nggak lumayan, bener-bener kokoh sih menurut aku. Kemarin beberapa kali jatuh dan aman-aman aja. Di bagian dalamnya itu bentuknya pipet, dan kalau kalian ngeliat di bagian kemasan boxnya itu detail banget. Ada benefit, ada key ingredients, ada cara pakai, bener-bener detail. Dan kalau kalian ngerasa kurang detail, feel free untuk scan barcode yang ada di sebelahnya, di kemasan boxnya juga, untuk melihat lebih detail tentang produk ini. Nah, lanjut dari segi tekstur, aku pribadi suka banget sama teksturnya. Jadi dia tuh teksturnya pas awal di apply, ditetesin itu benar-benar kelihatannya gel yang nggak terlalu cair, tapi ketika di blend itu rasanya kayak meleleh aja gitu di kulit. Dan finishnya setelah dia kering itu dia benar-benar rasanya kayak kulit aja gitu, kayak nggak pakai apapun. Jadi aku ngerasa di kulit aku yang combination to oily, aku layer pakai 1, 2, 3 serum itu masih aman-aman aja. Jadi aku pribadi ngerasa buat yang punya kulit normal atau kering sekalipun bakal tetap suka sama teksturnya. Tapi kalau kalian pengen ekstra hidrasi, feel free untuk double layer atau kalian layer lagi pakai serum yang hydrating. Terus buat kalian yang hidungnya lumayan sensitif sama fragrance, aku ngerasa ini nggak ada fragrance sama sekali. Jadi baunya kayak normal dari bau bahan-bahan aktif yang ada di dalam produk ini. Jadi kayak ada sedikit asam-asaman dikit aja, nggak mengganggu sama sekali, dan juga nggak mencolok atau yang nyengat gitu loh. Nah, masuk ke claim dan key ingredients dari produk ini, yang pertama ada 2% marine collagen, yang mana fungsinya itu selain sebagai anti-aging, dia juga bisa ngasih hidrasi ke kulit. Itu kenapa? Karena dia tinggi konsentrasinya. Jadi pas pertama dipakai emang yang paling kerasa banget itu adalah ngelembapin ya kalau di kulit aku. Tapi tingkat lembabnya itu masih dibilang ringan ya, bukan yang kayak berat banget gitu. Terus yang kedua ada 1% alpha-arbutin, yang mana fungsinya itu untuk meratakan warna kulit yang nggak rata. Kayak misalnya di kulit aku yang di area sini lebih cerah, di area sini rentan gelap. Aku nggak tahu apa kalian ada yang sama concernnya kayak aku, tapi ya kalau kalian sama kayak gitu, warnanya tidak merata, warna kulit tidak merata, bisa cari produk-produk yang mengandung alpha-arbutin. Terus yang ketiga ada 1% wild plum, yang fungsinya itu lebih untuk anti-aging. Jadi dia bisa ngurangin tanda-tanda penuaan dini, kayak contohnya garis halus yang biasanya ada di bawah mata kita, di smile lines atau di garis senyum kita. Terus juga ada 0,2% allantoin, yang fungsinya itu untuk soothing atau nenangin kulit, sekaligus bikin kulit jadi lebih lembut. Jadi kayak hello baby skin. Nah, the good thing about these products yang biasanya tidak dimiliki oleh brightening serum lainnya adalah dia itu bisa di layer sama semua jenis bahan aktif. Mau kalian layer pakai retinol, pakai AHA BHA, pakai niacinamide, vitamin C, alpha-arbutin lagi, ceramide, mugwort, you name it, bisa. Dan kemarin pas aku coba layering dia sama produk retinol yang biasa aku pakai, biasanya kalau aku pakai produk retinol dan pelembabnya nggak bener tuh, pasti di area pinggir hidung aku udah kering-kering nggak jelas gitu, terutama di area pipi juga. Tapi pas kemarin aku coba layering dia, pakai dia dulu, baru abis itu pakai retinol, baru pakai pelembab dan sebagainya, itu dia nggak bikin kering. Jadi biasanya produk brightening yang ada alpha-arbutin terutama di kulit aku itu rentan bikin kering. Misalnya aku pakai benar-benar full seminggu atau 2 minggu, entah kenapa somehow bikin kulit aku kering. Jadi banyak beberapa serum yang aku nggak pakai lagi di rak skincare aku, karena memang aku pakainya nggak bisa terlalu sering, takut terlalu kering. Tapi dia nggak sama sekali, justru nggak, bahkan aku pakai sama retinol itu nggak bikin makin kering gitu bagusnya. Jadi apalagi kalau dipakai sendirian. Jadi itu sih yang membuktikan kalau memang produk ini tuh gentle juga. Nah, karena namanya itu essence, jadi masih banyak yang suka bingung gitu dipakainya di step mana. Kalau aku pribadi pakainya setelah pakai cleanser, jadi setelah cuci muka bersih terus aku keringin. Kalau aku nggak pakai toner, aku bisa langsung pakai essence ini. Tapi kalau pakai toner ya aku pakai dulu tonernya, biarin kering baru aku pakai essence, lanjut ke bagian serum-seruman. Dan kadang aku juga
mix sama serum aku. Jadi ada beberapa serum aku yang teksturnya lebih cair dari dia. Jadi aku pakai serum aku dulu, aku pakai dia, baru aku pakai serum lagi. Pokoknya kalau tentang layering itu dimulai dari tekstur yang paling cair sampai ke yang paling kental. Jadi yang viskositasnya paling rendah sampai ke paling tinggi. Nah, finally untuk result atau hasilnya di kulit aku bakal langsung bagi aja jadi 2 bagian, kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama dari segi hasil yang aku ngeh banget adalah di minggu pertama pas aku pakai produk ini, itu aku ngeh kemerahan di area pipi aku sebelah ini tuh yang kemarin minggu-minggu kemarin sebelumnya itu sempat banyak ada beberapa kayak bekas-bekas jerawat, itu udah mulai rata, udah mulai pudar, walaupun nggak sepenuhnya hilang, cuman udah kelihatan kayak membaik kalau dibandingin yang sebelumnya. Terus yang kedua, ini masih di minggu yang pertama, sekitar hari ketiga, hari keempat, aku ngerasa kulit aku jauh lebih plump gitu loh. Jadi pas dipegang tuh kayak lebih enak, lebih nyoy aja gitu, bukan gemuk ya, jadi kayak lebih plump gitu. Tapi kalau dari segi lembutnya, aku pribadi di minggu pertama itu belum ngerasain hasil yang benar-benar signifikan ke tekstur kulit aku. Cuman memang pas di minggu kedua aku pakai itu udah lumayan kerasa mulai lembut gitu. Jadi bukan yang kayak pas pakai langsung lembut gitu, no, lebih ke perlahan tapi pasti. Terus yang ketiga, karena dia itu bisa di layer sama semua jenis bahan aktif, jadi ini cukup membantu aku dengan aku yang aktif pakai eye serum yang mengandung retinol di malam hari, karena biasanya aku tuh suka lupa tuh kayak pakai serum berbahan aktif terus malah aku layer lagi di area mata pakai retinol, jadi emang rada kena-kena gitu kan di area sini, besoknya kering total tuh di area sini. Bahkan aku pernah saking gak ngehnya di area sini kayak ada luka bakar. Kalau nggak salah aku kayak layering AHA, lagi pakai AHA BHA, terus aku kasihin retinol yang mana lumayan kenceng konsentrasinya. Nggak bercanda, itu seriusan luka bakar. Jadi please kalian hati-hati lagi dalam melayer produk skincare. Terus yang kelima nggak sih? Jadi aku suka banget juga sama teksturnya. Dia karena kulit aku combination to oily, jadi di siang hari atau di pagi hari itu agak susah buat milih serum yang benar-benar nggak berat gitu di kulit aku. Karena biasanya kalau berat aku masuk ke step sunscreen itu udah kerasa nggak enak. Apalagi masuk ke step makeup itu langsung nggak nyaman aja gitu. Dan dengan adanya Essence ini aku selalu pakai dia di pagi hari, tetap aku pakai sunscreen, tapi itu semua nggak bikin kulit aku jadi kerasa berat. Nah terus masuk ke kekurangan. Yang pertama, ini aku nggak bisa sebut sebagai kekurangan sih, karena kayak lebih ke informasi aja. Aku ngerasa Essence ini tuh kurang lembab di kulit aku yang combination to oily dan dehidrasi. Jadi aku kayak ngerasa butuh pakai hydrating serum lainnya. Tapi satu sisi ya memang ini tuh kayak sebuah essence aja, bukan kayak pelembab. Aku nggak bisa expect dia memberikan tingkat hidrasi setinggi pelembab gitu. Terus yang kedua, karena aku udah terbiasa pakai bahan-bahan aktif dan juga produk-produk brightening, aku ngerasa produk ini di kulit aku tuh masih termasuk yang gentle banget. Jadi untuk efek bukan hidrasi, brightening-nya, mencerahkannya itu kayak, kamu nanya kenapa jadi gitu ya? Efek mencerahkannya itu slow aja gitu. Oke, ada tukang bapau. Nah lanjut, jadi efek mencerahkannya itu menurut aku slow, jadi bukan yang langsung kenceng. Itu kenapa dia gentle. Jadi kayak buat kalian yang baru pemula, nggak pernah coba-coba skincare, boleh cobain ini. Cuman buat kalian yang mungkin udah expert, apalagi ya, kalian mungkin bakal ngerasa ini tuh masih terlalu slow. Jadi kalau di kulit aku yang memang sudah sering nyoba-nyoba bahan-bahan aktif, aku ngerasa itu sebagai skin booster aja gitu. Kayak misalnya aku pakai retinol, aku pakai produk ini dulu sebelumnya, terus aku baru pakai retinol, jadi kayak lebih di boost gitu kerja retinolnya. Jadi perlu diingat, walaupun produk ini tuh ngasih hasil yang lumayan slow dalam mencerahkan kulit aku, tapi hasilnya tetap ada. Dan itu aku ngehnya setelah aku pakai concealer yang biasanya shade-nya ini benar-benar 100% cocok di kulit aku, pas aku pakai langsung kayak kok kegelapan ya gitu. Sampai sekarang aku malah jadiin dia kayak sebagai bronzer atau contour gitu loh. Oh ya, aku udah nyobain hydrating serumnya yang coconut juice ini, udah aku review detail juga, silahkan nonton. Dan sekarang aku memutuskan pengen nyobain gentle cleansernya ini yang kemarin juga sempat rame banget, dan aku bakal review kayaknya di Instagram aja. So ya, segitu aja sih dari aku. Semoga video ini membantu kalian yang masih maju mundur buat nyobain produk ini. Kalau kalian tertarik buat cobain produknya, bisa langsung cek di description box di bawah. Di sana udah ada link yang aku cantumin, langsung klik dan langsung belanja. Dan kalau kalian pengen ngobrol lebih lanjut sama aku atau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung drop di kolom komentar atau mampir ke Instagram aku @nadiamasyhur. Make sure to follow biar kita bisa ngobrol-ngobrol. So that's all. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye.